Halo, Garasi Friend, apa kabar? Bingung ya, lihat baju Om Gar seperti ini, putih-putih seperti ini. Nah, Om Gar mau cerita nih, belakangan ini di tengah pandemi seperti ini, kesehatan tuh menjadi sangat penting ya. Terus kemudian di pandemi ini juga kita harus hati-hati untuk berkunjung ke tempat-tempat umum. Itu benar-benar sangat hati-hati karena kita masih dalam keadaan pandemik virus corona atau COVID-19. Nah, malam ini kebetulan ownernya Garasiku 4x4 ya memberikan kita rapid test supaya semua karyawan-karyawan yang ada di Garasiku 4x4 ini itu diperiksa ya, kemudian jadi tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau seandainya juga ada yang positif, nanti akan dirawat, mungkin bisa isolasi mandiri atau mungkin dirawat di rumah sakit, tergantung rumah sakit nanti yang memutuskan seperti apa. Nah, sekarang kita di sini mau rapid test mandiri. Nah, saya lihat di beberapa sosial media atau di YouTube itu masih sangat jarang sekali video-video yang mengajarkan cara rapid test mandiri. Di Korea itu pengecekan rapid test itu sangat masif sekali, sehingga pemerintah bisa menekan angka penyebaran COVID-19 dengan dirapid. Dengan semakin cepat dirapid akan semakin ketahuan siapa yang kena virus atau kena dampak dari atau positif virus corona, seperti itu, sehingga Korea itu dengan cepat pulih seperti itu. Om Gar mau tunjukin gimana caranya untuk rapid test di rumah sendiri atau rapid test mandiri. Ikutin terus video berikut ini. Oke, untuk rapid test mandiri apa aja sih sebenarnya alat-alat yang diperlukan ya? Om Gar akan tunjukin satu persatu. Pertama, kita siapin dulu supaya steril, itu ada alkohol pads ya. Alkohol pads itu bentuknya seperti ini ya. Jadi sebelum jari kita suntik dengan pen suntik untuk mendapatkan darah, kita wajib sterilisasi jari kita ya. Yang kedua adalah sarung tangan ya. Jadi Om Gar di sini wajib untuk pakai sarung tangan ketika mau memeriksa teman-teman yang lain, teman-teman Garasiku ya. Seperti ini. Ini wajib ya, karena kita mau pemeriksaannya sama dengan seperti yang ada di klinik atau di rumah sakit, semuanya wajib steril ya. Ini udah pakai sarung tangan ya, wajib untuk pakai sarung tangan supaya steril. Kemudian ini pen untuk menusuk jari ya, pen untuk menusuk jari. Ini kamu bisa dapetin di apotik atau di Tokopedia juga ada, beserta dengan jarumnya. Kemudian, nah ini alat rapid testnya. Kali ini rapid test kita memakai merek LiveZone ya. Itu dari China, dan LiveZone ini merupakan salah satu yang terbaik di China untuk alat rapid test. Dan menurut informasi yang terpercaya, keakuratan dari alat rapid test ini itu akurat sampai dengan 99% ya. Nah, kita coba lihat ya isinya apa di dalam paket ini. Ini terdiri dari 10 paket. Nah, satu paketnya itu terdiri dari 2 alat pengetesan. Yang pertama itu IgM test kaset seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah IG test kaset ya. Jadi untuk satu orang itu diperiksa 2 kali
gitu ya, dites 2 kali melalui alat ini ya. Ini satu paket. Nah, Om Gar mau terangin sedikit mungkin apa sih IG test kaset itu? IG itu adalah antibodi atau disebutnya dengan imunoglobulin. Ya, itu artinya antibodi IG adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh dan lainnya. Ketika antigen seperti kuman, virus, dan zat kimia tertentu masuk ke dalam tubuh, sel-sel darah putih akan mengikat antigen tersebut dan membentuk antibodi IgA untuk melawannya. Dengan demikian, jika antigen tersebut kembali masuk ke dalam tubuh dan menyerang tubuh Anda, sistem kekebalan tubuh akan mudah mengenalinya dan melakukan perlawanan karena antibodi terbentuk lebih dulu, ya, seperti itu. Itu untuk yang IG. Lalu yang kedua, IgM test kaset, ya. Tubuh akan membuat antibodi IgM saat Anda pertama kali terinfeksi bakteri atau virus, sebagaimana terbentuk bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Kadar IgM akan meningkat dalam waktu singkat saat terjadi infeksi, kemudian perlahan menurun dan digantikan oleh antibodi IgG. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan IgM dengan nilai yang tinggi seringkali dianggap sebagai tanda adanya infeksi yang masih aktif. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan antibodi IgM bersamaan dengan tes antibodi IgA dan IgG, atau memantau kondisi dan fungsi sistem kekebalan tubuh serta mendiagnosis apakah terdapat penyakit tertentu seperti infeksi atau penyakit lainnya, seperti itu ya. Lalu di dalam paket ini juga ada cairan juga yang nanti kita akan satukan dengan darah yang sudah diambil. Lalu di dalamnya juga ada paket untuk mengambil darah. Jadi setelah setelah disusuk jari melalui pen ini, kemudian darahnya keluar dan kita akan mengambil, untuk lebih steril kita akan mengambil dengan alat ini, seperti itu ya. Nah, di dalam box ini juga ada keterangannya, negara asal dari Cina, dan di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya bahwa pertama, jika 2 garis nanti hasil pengetesan itu berarti orang sudah terinfeksi atau positif. Lalu yang kedua, jika garisnya hanya ada 1 garis, dia negatif. Namun itu di posisi yang C. Nah, kalau ada garisnya di bawah atau posisi T, itu pemeriksaan batal atau invalid. Maka kita harus mengulang kembali, seperti itu. Nah, tadi Om Gar sebenarnya sudah duluan untuk rapid test yang untuk IgG ya, untuk yang IgG ya. Nah, hasilnya seperti buku panduan yang ada di dalam kotak tadi, Om Gar itu negatif seperti ini ya. Jadi ada 1 garis merah di atas, itu menandakan bahwa negatif untuk dites IG tes kaset, seperti itu. Nah, tapi Om Gar nih belum tes juga untuk yang satu lagi, yang IgM test yang seperti ini ya. Untuk itu Om Gar mau tes sendiri, namanya juga tes mandiri ya. Nah, pertama-tama kita ambil alkohol pads ya, biar lebih steril. Alkohol pads kita buka. Nah, ini dia alkohol padsnya. Kemudian jari yang mau kita tusuk itu kita sterilkan dulu ya, pakai alkohol pads. Oke, seperti ini.
Lalu kita buka IgM test ya. Kita buka IgM test seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita sudah buka. Kemudian kita buka juga untuk alat pengambil darahnya seperti ini. Kita buka, kita masukin seperti ini. Nah, ini sudah kita pasang seperti ini. Kemudian kita pasang jarumnya. Bila perlu kita bersihkan lagi jari pakai alkohol pads ya, biar semuanya steril. Seperti ini. Kita ulang lagi. Kemudian jarumnya kita ambil satu ya, kita putar. Nah, ini jarumnya ya. Kemudian kita masukin jarumnya ke dalam pen seperti ini. Kita tutup. Nah, pennya ini juga ada pengukur kedalamannya dari 1 sampai 5 ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Biar lebih steril lagi, kita bersihkan lagi jari pakai alkohol pads seperti ini. Setelah kita bersihkan, baru kemudian kita tusuk jarinya pakai pen ya, penusuk jari. Nah, kita tunggu darah sampai keluar seperti ini. Kita tunggu, kita pencet-pencet lagi biar darahnya agak lebih banyak ya, kelihatan ya darahnya. Kemudian kita sedot darahnya seperti ini sampai dia ke garis 2, dan kemudian kita tuang darahnya seperti ini ya. Kita tuang darahnya seperti ini. Sudah masuk. Oke, sudah masuk. Lalu kita tuangkan cairan sebanyak 2 tetes seperti ini. Kita tuangkan 2 tetes seperti ini. 1, 2 ya, kelihatan ya, dia langsung proses. Tapi ini prosesnya kita tunggu supaya hasilnya maksimal sampai dengan 15 menit ya, seperti ini ya. Kita tunggu hasilnya sampai dengan 15 menit. Nah, dia sudah bergerak tuh ke sana. Maksimal untuk waktu tunggunya adalah 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit, nah kelihatannya hasilnya seperti ini. Untuk tes yang terbaru itu IgM test, OMGAR, hasilnya seperti yang kita lihat di video. Hasilnya itu negatif, sama seperti IG test kaset. Jadi kesimpulannya OMGAR negatif seperti itu.
Nah, buat teman-teman yang hasilnya positif pada saat rapid test mandiri ini, jangan takut, karena masih ada 2 tes lagi yang menyatakan bahwa Garasi Friend itu positif. Jika memang pada saat ini di rapid test ini positif, ada pengetesan lagi namanya sereloid. Kalau nggak salah namanya sereloid. Mungkin kalau dokter-dokter menonton video ini, koreksi saya apakah benar sereloid istilahnya. Kalau tidak, kalau saya salah, mungkin dokter-dokter di sini bisa komen di bawah, sekalian like, subscribe, dan share video ini ya. Mungkin untuk dokter-dokter. Nah, sereloid itu juga dilakukan pengetesan jika Garasi Friend juga positif, tetap jangan takut dulu. Masih ada pengetesan terakhir yang namanya swab. Nah, di situ setelah pengetesan swab ternyata memang positif, berarti memang pasti dinyatakan positif, dan nanti dokter akan menyarankan apakah teman-teman itu diisolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Karena beberapa kasus corona, beberapa kasus COVID itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan cara isolasi mandiri. Karena pada saat isolasi mandiri, antibodi seperti yang tadi saya sebutin di awal, antibodi dalam tubuh kita akan bekerja dalam tempo 14 hari. Dan beberapa teman juga ada yang diisolasi mandiri selama 14 hari, kemudian dites lagi dan hasilnya negatif. Kira-kira seperti itu dulu Om Gar review atau unboxing alat rapid test yang bernama LiveJohn. Silakan duduk Pak Dimas. Kita hari ini mau melakukan rapid test mandiri ya, untuk karyawan atau tim Garasiku 4x4, biar semuanya kita terbebas dari virus corona atau COVID-19. Jangan tegang Pak Dimas, ini tangannya kok dingin.